Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maria Herinita Manik, dosen keperawatan Institut Kesehatan Dewi Sada Deli Tua, dan telah menjadi dosen tetap sejak tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Video ini merupakan salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen yang menggambarkan pelaksanaan tugas profesional saya sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi pada program studi sarjana keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini adalah pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. Memberi asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Adapun CPMK diharapkan mahasiswa mampu yang pertama melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan. Dan yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. Deskripsi mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi adalah membahas pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. Pembelajaran berfokus pada pemberian asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan dengan mengintegrasikan ilmu biomedik dan ilmu keperawatan medikal bedah. Untuk CPMK, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. Yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada klien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil penelitian atau evidence-based practice dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan secara profesional. Dan yang kelima, melakukan fungsi advokasi dan komunikasi terapeutik pada klien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. Pada pembelajaran dilaksanakan di dalam 16 pertemuan yang terdiri dari atas 14 pertemuan kuliah, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Pada penilaian ini, mahasiswa dilakukan secara komprehensif, yaitu UTS dengan bobot penilaian 30%, penugasan 20%, untuk ujian akhir 40%, serta kehadiran 10%. Pada video pembelajaran saya akan menampilkan materi pada pertemuan ke-8, yaitu asuhan keperawatan pada kasus hipertensi. Metode pelajaran yang saya gunakan adalah
ceramah interaktif yang dipadukan dengan pembelajaran berbasis kasus, diskusi kelas, dan tanya jawab. Selama proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Deep Learning, Interactive Learning, dan Active Learning, di mana pada pendekatan Deep Learning itu diwujudkan melalui case-based learning. Mahasiswa menganalisis hubungan data, pengkajian, patofisiologi, manifestasi klinis, dan menetapkan diagnosa keperawatan. Sedangkan interactive learning dilaksanakan melalui diskusi, tanya jawab, dan umpan balik berkelanjutan sehingga mahasiswa aktif berargumentasi. Untuk active learning, ini diterapkan dengan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam mengidentifikasi data, menganalisis kasus, menetapkan diagnosa keperawatan, menetapkan intervensi keperawatan, serta implementasi dan evaluasinya. Melalui pendekatan tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya menguasai konsep keilmuan, tetapi juga memiliki kemampuan clinical reasoning. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi mengenai asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Selamat siang. Siang, Bu. Kabar hari ini? Oke, sebelum kita melakukan kuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan siapa yang mau pimpin doa? Boleh, silakan Elsa. Permisi Allah, permisi teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak absen hari ini? Sudah pada siap? Sudah ada semua ya? Sudah ada semua. Baiklah, untuk pertemuan kuliah kita hari ini, kita akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Ada yang mau mengungkapkan apa itu hipertensi? Oke, silakan. Permisi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang hipertensi. Hipertensi atau yang sering kita sebut dengan tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan medis di mana terjadinya peningkatan darah atau peningkatan darah di mana kan sistolik kita itu biasanya 120, tapi pada seseorang yang mengalami hipertensi tekanan darahnya itu bisa sampai di atas 120 ke atas dan diastoliknya itu di atas 90. Terima kasih ya Bu, terima kasih teman. Oke, terima kasih kepada Yosi. Benar ya, hipertensi, pengertian dari hipertensi. Jadi kalau kita lihat dari tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 mmHg atau diastoliknya itu lebih dari 90 mmHg. Ya, nah itu dia ada klasifikasi tekanan darah. Jadi berdasarkan AHA atau ACC 2025, kategorinya itu ada 4 terkait dengan hipertensi. Jadi yang pertama itu dia normal ya, kurang dari 120 nilai sistoliknya dan diastoliknya itu kurang dari 80. Begitu juga dengan nilai elevatifnya ya, itu sistoliknya 120 sampai 112, sedangkan diastoliknya kurang dari 80. Nah, kalau untuk hipertensi stadium 1, dia 130 sampai 139 sistoliknya, dan diastoliknya itu 80 sampai 89. Dan yang terakhir, di hipertensi stadium 2 lebih dari 140 sistoliknya, sedangkan diastoliknya lebih dari 0 sampai dengan 90. Nah, ada gejala pada hipertensi itu yang pertama dia sakit kepala berulang. Jadi sakit kepala ini kalau semakin dia nyeri, dia bisa menyebabkan mual dan muntah.
Nah, selanjutnya yaitu ada rasa berat dan nyeri tengkuk. Ya. Nah, ada saudaranya atau keluarganya yang mengalami hipertensi. Ada jantung. Nah, selain itu apa lagi keluhannya? Jantung Nah, jantung berdebar-debar, ya kan? Kelihatannya kabur, kelihatan kabur, bisa nafas, bisa ya seperti yang begini ya. Dan pedas telinganya berdering. Oke. Nah, faktor resikonya ini ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi di intrinsik itu dia berdasarkan usia. Jadi semakin usianya semakin lansia, dia beresiko tinggi terjadinya hipertensi. Dan selain itu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini biasanya terjadi pada ada yang tahu laki-laki kok jenis kelamin perempuan. Laki-laki ya. Ada faktor nah, ada genetik. Ya, genetik ini karena ada penyakit keturunan. Ya. Selanjutnya ada ekstrinsik. Nah, dari obesitas, ya dari pola hidupnya, mengkonsumsi zat tinggi darah, merokok, alkohol, kurang aktivitas fisik, bahkan stres. Oke? Nah, seperti itu nggak juga yang dialami keluarga atau saudaranya yang mengalami hipertensi. Paling banyak itu biasanya apa? Genetik ya. Oke, kita review dulu ya tentang fisiologi jantung. Nah, kalau kita lihat di penjelasan sih ya tentang jantung. Ya, darah dari tubuh ya masuk ke atrium ya melalui vena terus dia masuk ke atrium terus masuk ke vena. Setelah itu masuk ke melalui masuk ke paru-paru. Nanti situ ada tanda-tanda setelah itu dia keluar masuk ke mana? Oke, benar. Setelah itu ke nanti dia masuk ke tapi pada pasien hipertensi kita lihat nih ya, ini dia gambarannya pembuluh darah normal ya dan pembuluh darah arteri yang mengalami hipertensi. Coba dilihat ya. Jadi di sini ada kesatuan dia ya. Di sini dia lumpisnya mengalami penyempitan ya, jaringannya semakin melebar. Nah, itu dia. Endotelialnya mengalami disfungsi. Nah, jadi penyempitan ini yang harusnya aliran darahnya lancar dengan lebarnya segini, begitu dia hipertensi nanti. Karena kekakuan tadi, kekakuan aliran darah. Aplikasi pada pasien hipertensi ini dia nanti akan bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, ya, pasien stroke, ya, gangguan fungsi otak, kerusakan mata, karena tadi aliran darahnya terlalu tinggi sehingga menaik otak. Nah, itu nanti yang akan menjadi penyebab pasien stroke, ya. Sama kerusakan mata juga. Jadi peningkatan tadi aliran darah tadi ke area-area daerah mata, nah bisa menyebabkan kerusakan mata. Dan selain itu juga ada penurunan kinerja jantung, penyakit gagal ginjal kronis. Ya. Oleh karena itu, pengkajian yang tepat dan penyusunan diagnosa dan perawatan yang akurat sangat penting ketika kita dalam memberikan asuransi perawatan. Nah, farmakologi dan dietnya, ya, di sini ada ACE inhibitor, ya, diuretik. Pernah kalian atau ada yang tahu kira-kira pengobatan diuretik pada pasien hipertensi? Apa kira-kira? Pernah ada yang baca?
Nah, dietnya itu ada das, rendah garam, berpasir lemak, cukup buah dan sayur. Ya. Oke, nah apa yang harus kita kaji nih pada pasien hipertensi? Yang pertama itu adalah aktivitas fisiknya atau istirahat. Nah, ini kita mau lihat apakah pasiennya lemah, letih, apakah ada penurunan pola nafasnya ketika dia melakukan aktivitas. Selanjutnya dilihat nih di sini frekuensi jantungnya. Nah, perlu juga dilihat bagaimana perubahan irama jantung atau dia aktif. Nah, selanjutnya terkait dengan sirkulasi, ya, tanda-tandanya apa tadi? Kardis, ya, ada di stena vena jugularis. Kita lihat daerah sini ya, distensi vena jugularis. Nah, itu dia, itu terkait dengan sirkulasi. Kita lihat apakah ada kulit pucat, sianosis, dan suhu dingin. Terkait dengan integritas ego, ini itu melihat riwayat perubahan kepribadian pada pasien hipertensi. Apakah dia mengalami ansietas? Ya, pada pasien-pasien hipertensi dia kan mengalami keluhan dari kepala, tensinya tinggi, ya, tadi kepala merasakan pusing yang berputar-putar. Jadi dia bisa mengalami yang namanya cemas, gelisah, ya, meningkatkan pola bicara karena dia cemas kan. Dan selanjutnya terkait dengan eliminasi pada pasien-pasien hipertensi, kalau dia ada riwayat penyakit ginjal nih, nah itu juga perlu dipertanyakan nih, ya, pola eliminasinya berapa kali, ya, jumlahnya berapa, terus makanannya juga ditanya, ya, dikaji juga apa pola makannya, apa kebiasaan makan pada pasien hipertensi, ya, bagaimana frekuensinya, jenis-jenis makanan yang dikonsumsi. Dan yang terakhir itu adalah neurosensorinya. Jadi ini yang perlu dikaji itu adalah gejala-gejala tadi, keluhannya pusing, ya, apakah dia mengalami gangguan penglihatan. Nah, gangguan penglihatan itu apa? Seperti diplopia, penglihatannya kabur, dan bagaimana orientasinya. Oke? Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada diagnosa penurunan curah jantung itu kita monitor kelelahan fisik dan emosionalnya. Kita monitor pola jam tidurnya. Kita juga sediakan lingkungan yang nyaman karena pasiennya mengalami kelelahan. Jadi dia perlu stimulus yang rendah supaya dia bisa istirahat. Nah, selanjutnya itu lakukan latihan gerak pasif atau aktif sesuai kemampuan pasien artinya karena dia mengalami kelelahan ya pada penurunan curah jantung. Jadi kita kaji juga apa yang bisa dia lakukan kegiatan. Nah, setelah itu baru kita buat pola latihannya atau pola aktivitasnya sesuai dengan kemampuan pasien, ya. Nah, kalau pasiennya dalam keadaan masih sesak atau kondisinya gampang lelah, kita anjurkan untuk dirawat sampai pasiennya bisa toleran terhadap aktivitas, ya. Nah, nanti bagaimana dalam tidurnya kita ukur saturasinya kalau pasti ada gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ajarkan strategi coping. Strategi coping agar pasiennya dapat merasakan ketenangan, ya. Namanya juga dia stres, ya kan, cemas terkait dengan penyakitnya. Ya. Kita kasih tahu, kita ajarkan strategi coping sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya secara bertahap ketika dia mengalami kondisi atau keluhan-keluhan terkait dengan lingkungan curah jantung, ya. Habis itu terkait dengan nyerinya, kan pasiennya mengeluh nih. Keluhan kedua itu adalah nyeri kepala, ya. Nah, intervensinya apa? Yang pertama kita identifikasi dulu lokasinya
nyerinya, karakteristik nyerinya ya, berapa skala nyerinya, durasi, frekuensi, kualitas, dan tadi skalanya. Dan selanjutnya kita pantau nih tanda-tanda vital pada pasien hipertensi. Nah, terus kita anjurkan teknik non farmakol, yaitu teknik napas dalam, ya, atau teknik non farmakol lainnya. Apa nih kira-kira teknik non farmakol lainnya ini untuk pasien hipertensi? Ada yang tahu? Menjemur ya kan? Ya. Nah, terus ada kolaborasi pemberian analgetik. Kalau pasiennya menurun nyerinya, ya, kita berarti harus kolaborasi terkait dengan pemberian analgetik sesuai dengan instruksi dari dokter. Oke, tadi saya sudah menjelaskan mengenai faktor resiko terjadinya hipertensi. Apa nih upaya yang akan kita lakukan supaya faktor resiko tadi tidak memunculkan terjadinya hipertensi? Ada yang mau memberikan pendapat? Ya, silakan. Dan Ibu, langkah-langkah untuk mencegah hipertensi itu yang pertama itu kurangi konsumsi garam, yang kedua itu banyak makan buah, sayur, yang ketiga lagi olahraga, dan yang keempat buat transmisi pada tadi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita akhiri perkuliahan kita dengan tangan. Saya Bu, Silakan. permisi ya Bu, permisi ya teman, izin bertanya ya Bu, terkait hipertensi tadi Bu, apakah hipertensi bisa sembuh total atau tidak? Terima kasih ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hipertensi ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan? Diperhatikan kembali pola hidupnya, ya, gaya hidupnya, kurangi tadi garam, dari stres, dari merokok, dari tadi konsumsi sayur dan buah, ya. Terus apa lagi? Aktivitas fisik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan akhiri. Nanti mahasiswa mencari evidence based practice ya, terkait dengan intervensi yang akan diberikan pada pasien-pasien hipertensi. Nanti dikerjakan, nanti ditemukan untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Demikian cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah keperawatan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan salam profesional.